Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan mereaksi pernyataan Muhammad Hijab. Kebetulan dia ada di Indonesia. Kita akan lihat apakah Muslim Indonesia akan setuju dengan pernyataan dia pada video berikut. Video berikut adalah debat antara Muhammad Hijab dengan seorang Muslim yang tidak mengakui hadis dan hanya percaya Quran saja. Oleh karena lawan debat Muhammad Hijab hanya percaya Quran, berikut ini adalah pertanyaan Muhammad Hijab pada lawan debatnya. If you look just at the Quran, you will get the indication that you can have sexual intercourse with a 5-year-old. The reason why it's haram to have sexual intercourse with a 5-year-old is not found in the Quran at all. If you just read the Quran, it is halal, it would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. Chapter 65, verse 4. Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then he says, وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ, and the ones who had never been pubescent before. And by the way, this is very important, yeah? I want all Muslims to be aware of this. The reason why we don't have sexual intercourse with 5-year-olds and 6-year-olds and 7-year-olds or whatever is not because of puberty. Wait a minute, what did you say? It's not because of puberty, because that verse in the Quran actually says lam yahid. They never had puberty before. You can't go around that. The Quran doesn't say anywhere in the Quran that the woman has to be pubescent. I dare you to find one verse in the Quran where it says you're not allowed to marry someone based on harm, or you're not allowed to have sexual intercourse based on harm, or you're not allowed to marry someone based on puberty. Get me one verse in the Quran which says the woman has to be pubescent. No. You know, in the Quran it says حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ. It says you're not allowed to marry your mum. It says you're not allowed to marry your sister or your auntie. Where does it say you're not allowed to marry a prepubescent? I'm looking for one verse that you can say, you pinpoint it and say this is where it says prepubescent marriage or whatever is not allowed. So if your Quran alone, you're steered towards pedophilia, and a severe type of pedophilia, a wife abuse, a severe type of wife abuse. Barusan kita saksikan bagaimana Muhammad Hijab menantang lawan debatnya untuk memberikan satu ayat yang melarang menikahi anak di bawah umur dalam Quran. Ternyata, larangan menikahi anak di bawah umur tidak ada dalam Quran. Itu adanya hanya pada hadis. Oleh karena itu kata Muhammad Hijab, jika kamu hanya bergantung pada Quran saja, kamu tidak dilarang menikahi anak di bawah umur. Muhammad Hijab mengacu pada surah 65 ayat 4. Dalam ayat ini bicara soal masa tunggu dari wanita yang cerai atau ditinggal mati suaminya, dan lamanya masa idah adalah 3 bulan. Siapa di antaranya wanita tersebut adalah perempuan yang belum haid. Siapa wanita yang belum pernah haid? Seperti biasa untuk mengerti Quran, kita tanya ahli tafsir. Karena kan gini, Bang Abdel. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Betul. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Berikut adalah tafsiran Kemenak. Ayat ini menjelaskan bahwa idah perempuan-perempuan yang yais dalam kurung tidak haid lagi adalah 3 bulan. Begitu juga perempuan muda yang belum pernah haid. Kenapa belum pernah haid? Karena mereka masih kecil. Mari kita buka tafsir lainnya. Kali ini tafsir Al-Jalalain. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, karena mengingat mereka masih di bawah umur.
Menurut Al-Jalalain, perempuan tidak haid karena masih di bawah umur. Kita pindah ke tafsir Ibnu Abbas, sepupu dari Nabi. Bagaimana dengan masa tunggu bagi yang tidak haid karena terlalu muda? Karena masih muda, masa tunggunya 3 bulan. Jadi masa tunggu dari wanita yang tidak haid karena masih muda adalah 3 bulan. Begitu juga dengan tafsir-tafsir berikut. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan berikut bonus pernyataan Ustadz Indonesia. Jika ada seorang wanita dicerai, dilihat. Kalau dia wanita yang tidak pernah punya haid karena masih kecil atau sudah terlalu tua, menopause. Pembahasan menopause baru berjalan di sini. Kalau di dalam urusan meninggal tidak. Kalau menopause atau bayi kecil, dia menunggu 3 bulan. Ada bayi, ada perempuan istri yang masih kecil, belum balik, belum punya haid, maka 3 bulan nunggu. Atau menopause 3 bulan. Pertanyaan kita adalah, jika masa idah adalah masa tunggu bagi wanita untuk bisa menikah lagi, kenapa bisa seorang anak wanita yang belum haid bisa termasuk di dalamnya? Apakah anak wanita yang belum haid bisa menikah? Bukankah dalam Islam katanya seorang wanita bisa dinikahi kalau sudah haid? Menurut pernyataan Muhammad Hijab tadi, kalau Muslim hanya berpegang pada Quran saja, pasti akan kewalahan mencari ayat larangan menikahi anak di bawah umur. Karena tidak ada larangan dalam Quran, kecuali dalam hadis. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, bukankah Quran otoritasnya lebih tinggi dari hadis? Kalau Quran tidak dilarang, kenapa di hadis dilarang? Untuk menjawab itu, kita serahkan kepada Don Nitan. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Muhammad Hijab. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan berkati. My understanding from the Islamic point of view is that perfect preservation means there is no change in any of the Arabic word for word, letter for letter. Good. Right? Where's the source for that? Where's the source for that? And frankly, you know, the Quran has been preserved, we believe, since the time of the Prophet till now, word for word, letter for letter, haraka or vowel sign for vowel sign. Perfect preservation means there is no change in any of the Arabic word for word, letter for letter. Good. Right? Where's the source for that? Muslim scholars. Who? Word for word, letter for letter, haraka or vowel sign for vowel sign. Zakir Naik is not a Muslim scholar. He's not a Muslim scholar. No, he's not. He's not. Ahmed Dida. He's not a scholar on this. He's not authority. Okay. He's not authority. Shabi Ali. Not authority. I'm just going to keep naming scholars. You're going to go, not an authority. They're not. They're not an authority. So they. Who? How does preservation work? And in other words, how has the Quran been preserved? If it were the case that right now, at this moment, every single mushaf, meaning book or parchment wherein the Quran was inscribed, was to disappear right now, overnight, in every single Muslim community, you will have exactly the same book, with exactly the same letters, with exactly the same vowelings emerge and be transcribed and be recited out loud amongst every single Muslim community worldwide. That's special. Perfect preservation means there is no change in any of the Arabic word for word, letter for letter. Good. Right? Where's the source for that? Muslim scholars. Who? Okay, One Zakir name. Naik.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin.